subscribe to my channel. Satu persatu. Adapun wanita berisiko tinggi terkena kanker di rahim atau serviks. Yang pertama, wanita yang sering bergonta-ganti pasangan, ya. Yang kedua, wanita yang melakukan seks bebas atau seks di bawah usia 16 tahun atau menikah dini. Yang ketiga, ialah wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya atau jorok, ya. Nah, untuk poin ketiga ini, nah ibu-ibunya di sini aman? Aman. Yakin aman di sini? Ya. Nah, untuk poin ketiga ini nanti saya akan berikan contoh, ya. Nanti mungkin di pikirannya kita yang wanita aman, padahal sebenarnya tidak, ya. Nah, contoh yang pertama, biasanya ada wanita itu beraktivitas baik di dalam maupun di luar ruangan itu saat siang hari, dirasakan pakaian dalamnya ini basah atau lembab. Tapi kebanyakan tidak mau diganti, ya, dengan alasan kesibukan. Nah, sebenarnya pakaian dalam yang basah atau lembab ini itu sudah ditumbuhi bakteri dan jamur yang biasanya wanita rasakan ialah gatal-gatal, ya, iritasi, keputihan. Ini kalau misalnya kita biarkan, nanti lama-lama akan jadi kanker serviks. Ya, kan kita Bapak bekerja di sini, bisa dibawa pakaian dalamnya, ya, kecil saja kita bisa masukkan dalam tas. Tapi kalau misalnya kita tidak mau sering-sering ganti pakaian dalam, boleh bawa handuk kecil, ya, kita bisa masukkan dalam tas seperti itu. Nah, contoh yang kedua, penggunaan ventilator atau pembalut itu jangan lebih dari 4 jam, ya, 2 jam, 3 jam ganti, banjir atau tidaknya. Nah, contoh yang terakhir ini berlaku juga buat laki-lakinya, yaitu panjangnya rambut kemaluan yang lebih dari 3 cm. Nah, pulang dari sini bisa diukur sendiri, ya. Nah, nanti kita ukur, ya. Kalau misalnya lebih dari 3 cm, kita gunting atau kita rapikan. Jangan dibotakin, jangan dicukur habis, tidak boleh. Ya, nanti lama-lama iritasi. Ya, kalau kita cukur habis pasti tumbuhnya gatal. Ya, kalau sering-sering digaruk akan iritasi juga lama-lama. Ya, sebenarnya rambut kemaluan ini ada fungsinya juga untuk memfilter, ya, bakteri yang masuk ke area sensitif kita. Namun kalau misalnya terlalu panjang juga bisa cepat lembab, ya, bisa menjadi sarang bakteri nantinya. Ya, jadi harus kita rapikan. Nah, selanjutnya, adapun wanita berisiko tinggi terkena kanker di badan rahim atau endometrium. Yang pertama, wanita yang tidak pernah melahirkan sama sekali atau mohon maaf di sini mandul. Yang kedua, wanita yang sering melahirkan, ya, 1 tahun 1. Ini lebih baik kita berikan jarak, ya, minimal 2 sampai 3 tahun, jangan 1 tahun 1. Nanti kasihan yang wanitanya di sini, ya, seperti itu. Nah, yang terakhir, ya, adapun wanita berisiko tinggi terkena kanker di indung telur atau ovarium. Yang pertama, penggunaan alat kontrasepsi, terutama pil KB yang lebih dari 5 tahun. Ya, maksud dari sini itu yang terganggu siklus menstruasinya. Jadi kalau misalnya ada yang kita gunakan terganggu siklus menstruasinya, itu diganti saja dengan yang lain. Karena wanita itu wajib harus setiap bulan dikeluarkan darah haidnya. Tidak normal, ada yang 2 bulan sekali, 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang setahun. Ya, itu tidak normal. Kalau misalnya kita rasakan, langsung saja diperiksakan ke rumah sakit. Karena ditakutkan nanti munculnya miom dan kista. Ya, miom ini ialah daging yang tumbuh, sedangkan kista gelembung berupa cairan darah dan nanah. Ya, ini dia perbedaannya. Ini gambaran rahim wanita yang sudah berhasil diangkat, yang terkena kista. Ya, ini dia ciri-cirinya, sudah keluarnya darah secara terus-menerus di area sensitif. Itu bukan darah haid, tapi darah dari kista tadi. Jadi kalau misalnya kita ada temukan seorang lansia keluar darah dari area sensitifnya, ya, itu langsung saja kita periksakan ke rumah sakit. Jangan kita pikir aktif lagi masa reproduksinya, itu tidak. Ya, itu bisa saja menjamin kista. Nah, ini seorang pasien, ya, seorang lansia yang menderita kista. Kita bisa lihat badannya kurus kering dan perutnya sudah sebesar ini. Dia bukan lagi hamil, ya, tapi ini kista. Dan juga bukan hanya lansia saja yang rentan, tapi wanita usia produktif juga.
Contohnya seperti salah satu pasien ini, ya. Ini saat kami kunjungi usianya masih 23 tahun, ya, tapi sudah terkena kista. Ibunya kira lagi hamil padahal bukan, ya. Dan yang terakhir kami kunjungi anak-anak masalahnya. Masih kelas 3 SMP, namun kistanya sudah seberat 6 kg, ya. Jadi anak-anak di sini juga rentan, tidak mengenal secara umur. Nah, ini operasi pengangkatan kista yang beratnya mencapai 40 kg, ya. Jadi dia bisa membesar nantinya. Nah, ini gambaran jelasnya. Nah, perlu Bapak dan Ibu ketahui di sini, kista ini sifatnya berakar. Ya, biasanya ada orang yang menderita kista, meskipun sudah dioperasi, sudah diangkat, pasti lambat laun akan tumbuh lagi. Ya, kenapa dia bisa tumbuh lagi? Karena yang dioperasi ini hanya yang kelihatan saja, akarnya masih tertinggal di sana. Ya, bahaya dari akar kista ini kita tidak tahu, mungkin nanti ke payudara kita ataupun ke otak kita. Ya, inilah bahaya dari akar kista. Jadi gambarnya rahim atau daging yang tumbuh. Ini biasanya orang kenal dengan hamil anggur, ya. Nah, ini biasanya terjadi saat wanita kalau menstruasi itu dirasakan sakit yang luar biasa, ya. Minum obat apapun itu tidak sembuh-sembuh. Dan juga biasanya pada saat menstruasi itu keluarnya darah menggumpal, ya, menghitam, dan itu terjadi secara terus-menerus, ya. Jadi kalau misalnya kita rasakan, langsung saja diperiksakan ke rumah sakit. Ya. Nah, selanjutnya, adapun gejala-gejala kanker yang ada di rahim, yang pertama keputihan yang terus-menerus, ya. Jadi bagi wanita atau ada anaknya wanita, nanti diperhatikan lagi poin yang pertama ini, ya. Selanjutnya, setelah melakukan hubungan intim keluar cairan berwarna kecoklatan bercampur darah, ya. Yang ketiga, sudah adanya iritasi di sekitar alat kelamin, ya. Jadi kalau misalnya kita dirasakan salah satu saja gejala yang ada di atas, langsung diperiksakan saja ke rumah sakit, ya. Jangan kita biarkan. Nah, kita bisa lakukan mendeteksi kanker yang ada di rahim, yaitu dengan pap smear dan IVA test, ya. Pap smear ini wajib dilakukan bagi wanita yang sudah menikah atau yang sudah melakukan hubungan intim. Nah, ibu-ibu di sini sudah melakukan mungkin salah satunya pap smear atau IVA test? IVA test sudah. Ya, mungkin ada yang sudah pernah lakukan, ada juga yang belum pernah lakukan, ya. Nah, kalau pap smear ini biasanya berbayar, ya, sekitar 300 sampai 700 ribu, dan ini dilakukan 1 tahun sekali selama 3 tahun berturut-turut. Jadi kalau misalnya 3 kali tes ini hasilnya negatif, boleh lagi 5 tahun ke depan kita lakukan tesnya. Tapi kalau misalnya kita rasa sulit di pap smear karena dia berbayar, boleh lakukan IVA test. Ini biasanya ada program dari puskesmas dan ini gratis, ya. Paling mungkin kalau ada pembayaran mungkin uang adminnya saja, ya, di bawah 20 ribu biasanya. Nah, kalau IVA tes ini kita lakukan setiap 6 bulan sekali tesnya, ya, seperti itu. Nah, ini gambaran pap smear, ya. Nah, alat ini beraroma cucur bebek, ya, nanti dibuka, dimasukkan ke area sensitif wanita, nanti diambil lendirnya, ya, dan lendirnya yang akan diperiksakan ke laboratorium, dan hasilnya paling lama keluar ada bisa seminggu, ada juga bisa sebulan, ya, tergantung instansinya sendiri. Nanti bisa ditemukan mana sel normal, mana sel yang tidak normal nantinya. Nah, ini yang terakhir, ya, tentang kanker payudara. Jadi di sini bukan hanya wanita saja yang rentan, namun laki-laki juga. Karena laki-laki mempunyai kelenjar mamae, ya. Nah, namun adapun wanita di sini yang berisiko tinggi bisa terkena kanker yang ada di payudara. Yang pertama, wanita yang setelah melahirkan tidak mau menyusui bayinya sama sekali, ya. Maksud dari sini ada ASI-nya, cuma tidak mau dikeluarkan. Ya, ASI ini wajib dikeluarkan karena ditakutkan mengeras nantinya. Ya, itu yang mengakibatkan kanker payudara. Yang kedua, wanita yang mau menyusui hanya dengan sebelah payudaranya saja. Yang ketiga, obesitas atau kegemukan. Ini juga berlaku buat laki-lakinya, ya. Jadi harus dijaga lagi di sini pola makannya. Nah, selanjutnya, adapun gejala dini kanker yang ada di payudara. Yang pertama, adanya benjolan di bagian payudara. Yang kedua, adanya bintik-bintik dan kutil-kutil di kulit payudara. Yang ketiga, sudah adanya rasa gatal yang amat sangat di bagian dalam payudara. Ini juga berlaku buat laki-lakinya. Jadi kalau misalnya dirasakan salah satu saja gejalanya, langsung saja diperiksakan ke rumah sakit. Ya, jangan kita biarkan di sini.
Nah, ini penderita kanker payudara yang diderita oleh laki-lakinya. Ya, jadi laki-laki di sini juga rentan. Ini juga laki-laki yang terkena kanker payudara. Nah, ini mungkin ada beberapa faktor, ya. Faktor keturunan bisa, faktor makanan bisa, obesitas pun juga bisa. Ya, dan juga saya sarankan nanti yang laki-lakinya jangan sering-sering mengantongi handphonenya di saku baju. Ya, tidak boleh. Radiasi handphone bisa memicu juga. Jangan juga sering di saku celana, bisa rentan prostat nantinya. Ya, inilah bahaya dari radiasi handphone tadi. Jadi lebih bagus kita pegang saja atau mungkin taruh dalam tas. Ya, itu dia masih lebih aman di sini. Nah, ini penderita kanker payudara yang sudah berhasil dioperasi, namun saya tekankan, operasi tidak menjamin kesembuhan dan orang yang sudah terkena kanker sekali pasti akan terkena lagi kanker-kanker yang lainnya juga. Nah, ini salah satu program yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu bakti sosial. Jadi siapa tahu mungkin bapak dan ibu ada keluarganya mungkin yang terkena kanker, namun kondisinya tidak mampu, nanti bisa dilaporkan karena bantuannya ada 2 macam, yaitu berupa dana dan obat-obatan tergantung kebutuhan pasiennya sendiri. Nanti tinggal difotokan saja penyakit kankernya, KTP, KK, surat pemeriksaan dari dokter. Tapi kalau misalnya ada surat keterangan tidak mampu juga boleh, silahkan. Asal difoto satu-satu supaya kami bisa baca. Ya atau tidaknya tergantung pusat. Kalau sudah menyetujui, kami langsung datangi ke rumah. Kami survei dulu, betul tidak ini tidak mampunya. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, adapun cara mendeteksi kanker yang ada di payudara. Yang pertama dengan mamografi. Yang kedua, skema sadari, sadar memeriksa payudara sendiri. Ya, tes mamografi ini ada di rumah sakit besar yang menyediakan alat bernama Mamotes. Ya, ini gambar alatnya. Cara kerjanya, payudara yang dimasukkan ke suatu alat dan akan keluar hasilnya seperti ini. Ini yang normal. Ini yang sudah ada benjolannya atau tumornya. Ini yang sudah terkena kanker. Ya, hitam-hitam ini sebenarnya akar-akarnya dari sel-sel kanker. Nah, tes ini hanya boleh kita lakukan 2 tahun sekali saja. Jangan sering-sering karena radiasinya ini sangat tinggi sekali. Ya, nah ini harganya sekitar 800 sampai 1.200.000. Namun kembali lagi ke instansinya. Ya, ada yang lebih murah, ada lagi yang lebih mahal dari itu. Ya, namun sebelum kita melakukan tes ini, kita harus lakukan dulu yang namanya skema sadari. Ya, sadar memeriksa payudara sendiri. Nah, angkanya ada 4 hal. Ini biasanya kami ajar juga contohnya di Kodam. Ini di Kodim Tenggarong dan lain sebagainya. Nah, untuk skema sadari ini mau diajarkan, mau didemonstrasikan atau tidak? Atau kalau memang tidak mau, saya lewatkan saja. Bagaimana, Pak Ibu? Atau saya lewatkan saja? Kita sebenarnya bisa nonton di YouTube juga sih sebenarnya. Bagaimana? Kalau selesai, mau diajarkan, demonstrasikan? Pak Ibu? Atau kalau mungkin mau cepat-cepat pulang, mungkin saya lewatkan saja mungkin. Ya, tapi kalau di akhir ada yang ditanyakan juga boleh, silakan. Ya, mungkin saya mempersingkat waktunya saja di sini. Nah, memang kebanyakan fotonya ini di Samarinda karena memang kami dari Samarinda. Ya, seperti itu. Dari foto-foto di sini kebanyakan belum kami masukkan. Itu ya sudah 3 antri Samarinda, atasnya tenang, foto hotel, di Mobil Samarinda. Yang posisi ini di kantor pertahanan Kabupaten Aceh Barat. Nah, di sini ada slogan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tujuan tidak Bapak Ibu? Sudah pasti kita semua setuju, ya. Lebih bagus kita cegah dulu daripada kita obati, ya. Nah, dari yayasan kita ada 2 cara pencegahan, ya, yaitu dari luar dan dari dalam. Nah, pencegahan dari luar itu lakukan pola makan yang sehat dan teratur dengan mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi seperti buah dan sayur. Hindari makanan yang berlemak tinggi seperti daging dan jeroan. Ini yang berkaki 4, sapi, kambing dan lain sebagainya. Ya, hindari makanan yang berpengawet dan lakukan olahraga secara teratur. Jadi kalau misalnya kita lakukan 5 poin ini secara baik dan benar, kita bisa terhindar dari yang namanya kanker, tumor, miom, kista dan penyakit yang lainnya juga. Ya, nah sebenarnya banyak pilihan di sini. Tapi yang paling sulit untuk kita lakukan itu sudah pasti poin yang keempat, ya, yaitu hindari makanan yang berpengawet. Karena zaman sekarang pasti kita maunya yang instan saja.
ya jarang mau makan sendiri, jarang mau masak sendiri, jarang mau makan sendiri di rumah, ya. Nah, jadi kalau pencegahan dari luar ini kan masih belum cukup, jadi kita harus imbangi lagi, ya, pencegahan dari dalam, ya, yaitu dengan suntik imunisasi kekebalan tubuh yang suntiknya dilakukan 3 kali selama 3 bulan, ya. Bulan pertama suntik, bulan kedua suntik, nanti bulan ke-6 baru suntik ketiganya, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah lakukan 3 kali suntik ini, kita bisa tercegah atau terhindar dari yang namanya kanker serviks atau kanker anus sampai 5 tahun ke depan, ya. Jadi kalau misalnya kita mau lakukan suntik ini, kita boleh lakukan di rumah sakit, ya, atau tenaga kesehatan yang menyediakan vaksin bernama HPV, ya, Human Papilloma Virus. Ini tidak ditanggung BPJS, ya. 1 kali suntiknya itu sekitar 1.500.000. Nah, jadi kalau 3 kali suntik ini itu sudah pasti 4,5, ya, 4.500.000. Nah, Bapak dan Ibu, 4.500.000 untuk pencegahan kanker serviks atau kanker anus sampai 5 tahun ke depan ini mahal atau tidak? Mahal, ya, mahal. Mahal atau murahnya di sini relatif, ya, karena ekonomi kita di sini kan masing-masing berbeda-beda, ya. Namun kalau misalnya dari kita di sini ada yang rasa mungkin murah, boleh lakukan suntik ini. Tapi kalau misalnya ada yang rasa mahal, sulit untuk dilakukan, itu tinggal kita saja mengkonsumsi tumbuhan alami yang mengandung zat anti kanker. Yang nama zatnya ialah ribosome inacting protein. Jadi ada tanaman di sekeliling kita itu yang mengandung zat anti kanker. Ya, banyak sebenarnya, cuman yang akan kami jelaskan, ini yang kandungan zat anti kankernya paling tinggi saja, ya, dari tanaman yang lain. Nah, tapi sebelum itu saya jelaskan dulu apa fungsi dari RIP ini. Yang pertama, memblokir pertumbuhan sel kanker, ya. Yang kedua, mampu menonaktifkan perkembangan sel kanker. Yang ketiga, mematikan sel kanker sampai ke akar tanpa merusak jaringan sel normal di sekitarnya. Nah, ini dia berbeda dari yang namanya kemoterapi. Nah, Bapak dan Ibu di sini pernah lihat mungkin pasien kemo? Pernah, ya? Apa ciri-ciri biasanya terlihat? Nah, mungkin rambutnya rontok, ya, kurus kering, nggak nafsu makan, bahkan sekujur tubuhnya menghitam, ya, kuku-kukunya ini menghitam. Nah, kenapa kondisinya seperti itu? Karena kemoterapi ini tidak bisa membedakan mana sel normal, mana sel yang tidak normal. Ya, perlu Bapak dan Ibu ketahui di sini, kemoterapi ini dia bukan menyembuhkan pasien kanker, bukan. Memang ada pasien yang kemo itu sembuh, tapi hanya beberapa persen saja, ya, karena cocok-cocokan. Ya, kemoterapi ini dia hanya menghambat saja pertumbuhan sel kanker. Ditakutkan kalau kita berhenti kemo nantinya muncul lagi, ya, kanker yang lebih ganas dari sebelumnya. Inilah bahaya dari kemoterapi, ya. Tapi kalau tanaman ini dia bisa membedakan mana sel normal, mana sel yang tidak normal. Nah, mungkin Bapak dan Ibu